Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, rekan pengajar Mapel Prakarya jenjang SMP MTS. Kali ini kita memasuki bagian akhir dari penyampaian materi kerajinan dari bahan lunak, yaitu kita mengambil nilai aspek psikomotorik praktikum mandiri. Di era pandemi sekarang ini, praktek kita laksanakan dalam posisi jarak jauh juga. Untuk anak-anak, silahkan simak di akhir tayangan ini video tutorial yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru tentang bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan lunak. Setelah itu, silahkan laksanakan tugas proyek praktikum mandiri. Pada bagian awal video ini akan lebih banyak menyampaikan tentang ketentuan dan cara melaksanakan praktek mandiri. Berikut dengan bagaimana cara kalian mengumpulkan hasil praktek mandiri. Dilaporkan dalam bentuk laporan terintegrasi yang sistematikanya ditentukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Baik, sebelum memasuki tayangan yang pertama, kepada yang baru mampir atau kepada anak-anakku semua, Bapak Ibu Guru yang belum menyentuh subscribe, mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya. Cirinya di bagian bawah video ini tertulis subscribe. Jika masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Silakan disentuh dulu, kemudian sentuh jempol ke atas dan bagikan kepada teman-teman ataupun anak didik kita yang lain. Baik, mari kita masuk pada tayangan yang pertama. Pelaksanaan praktek mandiri kerajinan dari bahan lunak, anak-anak bisa melaksanakan itu setelah memahami beberapa syarat ketentuan ini. Yang pertama, silahkan nanti di akhir tayangan akan disampaikan tutorial pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Pahami tutorialnya. Kemudian yang kedua, tentukan rencana kerja kalian, jadwal schedule kalian, karena waktunya tidak lama. Kemudian yang ketiga, mulailah segera mengerjakan. Dan setelah selesai mengerjakan, silahkan segera buat laporan portofolio praktek mandiri kerajinan dari bahan lunak yang sudah kamu buat. Ikuti ketentuan sistematika yang bisa kalian lihat pada tayangan berikut. Kita lihat seperti apa tugas proyek kalian. Nah, inilah tugas proyek praktek mandiri kalian. Buatlah satu model kerajinan dari bahan lunak. Bahan lunaknya bebas ditentukan dari bahan lunak alami ataupun bahan lunak buatan. Bebas kalian memilih. Kemudian yang berikutnya, volume dan ukuran benda kerja proporsional saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, teknik pengerjaan. Teknik pengerjaan bebas tergantung dari bahan lunak yang digunakan. Mau teknik ukir, teknik pahat, dan sebagainya, silahkan sesuaikan dengan bahan yang dipakai untuk praktek kalian. Yang kemudian adalah bentuk. Bentuk dan sketsanya harus jelas dan bukan abstrak, merujuk kepada bentuk binatang, bentuk bunga, dan sebagainya. Paham ya? Inilah tugas proyek praktek mandiri kalian. Selanjutnya, ketentuan untuk pelaksanaan praktik. Yang pertama,
Praktek dikerjakan secara mandiri. Silakan kerjakan sendiri di rumah. Kemudian setelah selesai mengerjakan, dikemas dalam bentuk laporan. Laporan diserahkan ke sekolah, terjilid rapi dengan warna dasar biru laut. Kemudian yang ketiga, untuk bahan praktik bebas dipilih dari bahan lunak alami ataupun bahan lunak buatan. Yang keempat, batas waktu pengerjaan adalah sebelum pelaksanaan tes. Ingat, tes mid semester adalah minggu kedua bulan September. Kemudian yang kelima, hasil pekerjaan atau benda kerja cukup difoto saja, tidak dikumpulkan. Ya, sekali lagi, hasil pekerjaan cukup difoto dan dikemas dalam bentuk laporan. Yang terakhir, dalam membuat laporan, Bapak dan Ibu guru menentukan sistematikanya. Jangan mengambil sistematika yang lain. Ikuti sistematika yang sudah Bapak dan Ibu guru tentukan berikut ini. Inilah sistematika laporan karya. Yang pertama, ada halaman cover. Kemudian ada halaman judul, ada kata pengantar, ada daftar isi. Selanjutnya masuk ke isi. Bab 1 berisi pendahuluan. Bab 2 rancangan dan desain karya. Bab ketiga prosedur pembuatan. Bab keempat display dan foto hasil praktik. Bab 5 penutup. Ini sistematika laporan yang harus kalian sesuaikan. Ini kita sambil mengajarkan pada kalian bagaimana membuat laporan ilmiah, ya. Selanjutnya, inilah contoh cover. Terdapat bagian atas laporan pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak. Disusun untuk apa? Yaitu dalam rangka memenuhi sebagian tugas mapel prakarya kelas 8, aspek kerajinan. Kemudian berikan logo sekolah kalian. Lalu data identitas penyusun pembuat praktek tersebut. Lalu yang di bawah, institusi sekolah kalian dan tahun penyusunan ini. Inilah contoh cover. Berikutnya, judul. Judul itu berisi terkait yang pertama, laporan kerajinan dari bahan lunak. Judulnya ini, cara membuat kerajinan ukir bentuk hewan dari bahan sabun mandi. Ada gambar gambar karya. Ini nanti ditampilkan dari gambar karya kalian yang sudah jadi, taruh di sini. Kemudian di sini ada nama identitas kalian, ada sekolah dan tahun pembuatan. Tahun sekolah ini nama sekolah kalian, ini tahun pembuatan saat ini. Ini foto hasil kerja kalian. Paham ya judulnya? Selanjutnya, kata pengantar. Silakan dituliskan di sini. Ucapan terima kasih, permohonan saran, dan siapa yang terlibat membantu menyelesaikan pekerjaan kalian. Boleh kalian sebutkan di sini dalam isian kata pengantar. Berikutnya, daftar isi. Daftar isi berisi terkait dengan apa yang kamu tulis, kamu tuangkan dalam laporan. Isinya ini, ya. Halaman cover, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, rancangan dan desain, prosedur dan langkah pembuatan, yang bab keempat display dan hasil praktek, serta bab 5 penutup. Silahkan nanti di sini sambil dikasih
nomor halaman. Setelah daftar isi, kita masuk pada bab yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Isinya latar belakang. Silakan diberikan narasi. Mengapa kamu mengambil bentuk praktek yang seperti itu? Apa alasanmu? Kemudian tujuan dari kamu melaksanakan praktek itu untuk apa? Apa yang ingin kamu tuju? Silakan ditulis 1, 2, 3, 4. Kemudian manfaat. Manfaat apa yang kamu peroleh setelah kamu berhasil membuat karya kerajinan itu? Manfaat bagi diri kamu, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi lingkungan. Silahkan dituliskan, bebas. Berikutnya, bab 2. Bab 2 berisi tentang rancangan dan desain. Rancangan, gambar rancangan. Silahkan kalian gambar dulu seperti apa rencana kamu akan membuat. Yang gambar ini nanti jika diselesaikan jadinya menjadi seperti ini. Ada gambar rancangan dahulu. Kemudian yang B, alat dan bahan. Alat apa yang kamu gunakan untuk membuat kerajinan dari bahan sabun mandi ini? Bahannya apa saja? Bahannya selain sabun batangan ini, apalagi? Silahkan ditulis. Kemudian yang C, silahkan difoto alat ini tadi dan bahan ini tadi. Letakkan di C, foto alat dan bahan. Bab 2 selesai, kita masuk bab 3. Prosedur dan langkah pembuatan. Di atas kasih narasi sedikit, kemudian baru masuk pada langkah-langkah pembuatan kerajinan ukir bentuk hewan dari bahan sabun mandi. Silakan. Yang pertama, apa langkah kamu? Menyiapkan alat dan bahan misalnya. Kedua, menggambar rancangan desain. Yang ketiga, mulai menyiapkan pekerjaan menggambar pada benda kerja setelah gambar rancangan selesai. Keempat, melakukan teknik ukir pada benda kerja dan seterusnya. Silakan diceritakan pada langkah-langkah ini. Langkah akan berhenti ketika benda sudah selesai dan didisplay. Didisplay menggunakan apa? Ditampilkan menggunakan apa? Silahkan diceritakan pada prosedur dan langkah pembuatan ini. Bab yang keempat adalah display dan foto hasil praktek. Display hasil praktek ini maksudnya apa? Adalah tempat di mana hasil praktekmu itu bisa dipamerkan. Misalnya di ruang tamu. Oh, ditempatkan pada kotak-kotak yang cukup manis seperti ini, didesain yang beraneka ragam seperti ini, ya. Ini adalah display. Silahkan displaynya kamu pilih yang seperti apa. Kalau karya kerajinan kamu berbentuk seperti ini, tampilkan gambarnya dan sebagainya. Foto B, foto hasil praktek. Silahkan difoto dari sebelum mungkin, saat proses, dan setelah jadi. Tampilkan di bagian ini. Lebih lengkapnya, contoh hasil praktek adalah seperti ini. Ya, ada gajah, bentuk gajah, bentuk bunga, bentuk bopen dengan tawon yang ada di sini, ataupun bentuk kura-kura. Ini semuanya adalah contoh hasil karya kerajinan dari sabun mandi. Berikutnya penutup. Silahkan diakhiri bagian akhir ini. Penutup, ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf atas segala kekurangan, dan permohonan untuk saran kritik yang membangun seterusnya bagi perbaikan karya penyusun.
Nah, inilah anak-anak semua, selamat berkarya. Untuk melanjutkan tayangan ini, simak video tutorial berikut ini yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Setelah selesainya tutorial ini, Bapak dan Ibu Guru, saya secara pribadi mohon pamit dan segera selesaikan. Batas waktunya adalah sebelum pelaksanaan tes diakhiri. Tidak lupa, sebelum saya akhiri, sekali lagi mohon tolong untuk disentuh subscribe-nya bagi yang belum menyentuh, dan silakan sentuh jempol ke atas bagi yang suka, bagikan pada yang lain. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan simak tutorial pembuatan kerajinan dari bahan lunak berikut ini. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama di sini ada sabun Lifebuoy warna putih ya. Setelah itu ada sikat gigi, ada pisau, ada alat pembersih wajah, dan ada penghapus. Setelah itu ada tuspin, bros jilbab, pensil, dan kertas ya teman-teman. Nah, satu lagi aku ketinggalan, ada gunting juga teman-teman. Kelupaan masukin ke videonya. Jadi yang ini alat pembersih wajah ini bisa kita dapatkan di Toserba 6.000, harganya sekitar 6.000 sampai 7.000-an ya teman-teman. Tuspin ini harganya 5.000. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya.